Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai saja ya, sambil menunggu yang lain yang mungkin kasih tahu teman-teman yang lain bisa hadir di mana saja. Jadi kalau ada yang lagi di luar, ya masuk saja via Zoom. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di kelas, saya lagi cuti sebenarnya. Cuman eh, mengingat materinya belum selesai dari saya, jadi saya tetap masuk ya. Nah, sebelumnya saya sudah janji kalau pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penerapan penginderaan jauh untuk eh, eh, penentuan kesesuaian lahan pertanian. Nah, saya kasih contoh satu saja dulu. Ini ada kesesuaian lahan untuk saya belum share screen ya, belum ya? Sorry, sorry. Bentar. Oke, ini ada kelihatan ya share screen-nya. Ada? Halo, suara saya ada? Ada Pak. Ada Pak, ada Pak. Di Jadi ini saya mute dulu ya. Oke. Ini ada kesesuaian lahan jagung. Jadi syarat-syaratnya itu seperti ini, bisa dilihat sendiri saja deh. Ini temperaturnya, ini ada S1, S2, S3 dengan N. Ini artinya adalah S1 itu sangat sesuai, jadi lahan yang sangat sesuai untuk eh, apa namanya dijadikan lahan pertanian jagung. Ini kan untuk jagung ya. Oke. S2 ini sesuai, S3 sesuai marginal, N itu tidak sesuai, jadi tidak dapat dijadikan untuk lahan pertanian jagung. Jadi, seperti itu. Nah, untuk jagung parameternya yang sesuai itu, yang sangat sesuai itu di antara 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jadi seperti ini. Ini kalian mungkin bisa baca saja ya parameter-parameter untuk kesesuaian lahan jagung. Jadi temperaturnya pada kisaran berapa sampai berapa, kesediaan airnya sampai berapa dari berapa sampai berapa milimeter per tahun curah hujannya. Kemudian ini media perakarannya, kemudian ini pH. Ini semuanya ada datanya ada di Google Earth Engine. Gitu. Nah, yang hari ini kita akan bahas satu saja dulu ini. Bahaya erosi terkait dengan kemiringan lereng. Jadi lereng itu untuk jagung itu sangat sesuai di kemiringan lereng kurang dari 3%. Kalau kurang dari 3% itu termasuk apa itu? Termasuk datar, landai, curam, sangat curai. Curam. Masuk apa? Ada yang tahu? Satu orang saja yang jawab. Angkat tangan dulu. Atau langsung unmute saja. Kurang dari 3% berarti lahannya seperti apa? Datar atau curam atau sangat curam? Datar Pak. Ya, termasuk datar ya. Jadi lahan jagung itu cocok di lahan yang datar. Kemudian eh, 3 sampai 8% berarti agak sedikit berbukit kan? Ya kan? Artinya tidak terlalu apa ya, landai lah ya kan? Landai. Kemudian ini 8 sampai 15%. Nah, ini yang ini sangat sesuai, ini yang sesuai, ini sesuai marginal, yang tidak sesuai itu lebih dari 15%. Nah, ini sebenarnya hampir semua tanaman perkebunan, pertanian itu seperti ini untuk kelerengannya. Kenapa? Karena kalau lereng itu, coba kalian bayangkan, ada lereng yang sangat curam, kemudian dijadikan lahan pertanian. Apa yang terjadi dengan tanah di lereng tersebut? Longsor, Pak. Oke, longsor itu paling parah. Sebelum longsor ada apa? Kalau kena hujan, tanah jadi apa? Tanahnya jadi apa? Jadi Becek. Apa? Lembab.
Ada yang tahu? Kalau tanah yang kalau di kemeringan kan, kalau kena air hujan tanahnya kan apa? Lapisan tanah Amblas, Pak. apa? Oke, yang di bawah banjir. Oke, yang di bawah. Kita berbicara di lahan pertaniannya. Nggak ada yang tahu ya? Oke, erosi ya. Jadi kalau dia di kemiringan lereng yang lebih dari apa 40 derajat itu sarannya itu kalau tidak salah 40 40 dalam apa 40 derajat ya. Kalau di sini persen ya pakai persen. Jadi itu tidak boleh dijadikan lahan pertanian karena dari perkebunan ya. Kalau perkebunan itu masih bisa lah lebih dari 15 ini gitu. Jadi kalau lahan pertanian itu disarankan untuk pada daerah yang tidak tidak terlalu curam. Karena kalau curam atau iya kemiringan lerengnya curam itu akan terjadi apa namanya erosi. Sedangkan tanaman itu butuh topsoil. Topsoil itu artinya tanah yang bagian paling atas. Kalau itu terjadi terkikis oleh apa air hujan, maka lama kelamaan tanah disebut apa di daerah tersebut akan apa? Kalau tanah yang kan yang bagian atas kan subur kan, kalau terkikis tererosi makin lama jadi apa? Tandus, Pak. Oke, tandus, benar. Jadi kesuburannya kan berkurang, iya kan? Makanya perlu penanganan. Artinya jangan sampai ada yang nanam di lebih dari kalau ini untuk jagung jangan sampai ada yang lebih dari 15 derajat seperti itu. Sorry, 15% ya di sini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Yang ini di Google Earth Engine. Ini saya sudah buat di sini. Nah, ini kita pakai data DEM. Jadi kalian pakai DEM yang ini. eh yang dari NASA SRTM eh, Digital Elevation yang 30 meter, resolusinya 30 meter. Di sini kita lihat ada bandnya itu cuma ada satu band yang namanya elevation. Ini sepertinya ini sudah pernah kita coba kemarin ya, iya kan? Datain pernah kan? Elevasi. Pernah tidak? Pernah, Pak. Awal. Iya kan? Iya, Pak. Di pertemuan awal kayaknya ada yang pakai ini. Nah, setelah itu di sini buat AOI dulu. Biasa pakai ini kan, pakai tools ini kan buat AOI. Biasanya kalau awal dibuat kan namanya geometri kan, terus tinggal diganti dengan jadi AOI. Nah, setelah itu baru map set center. Apa fungsi ini? Untuk apa? Untuk Memunculkan digitasi kotak itu, Pak. Oke, memusatkan peta pada objek Poligon. AOI. Jadi LOI. memusatkan petanya pada AOI. Kemudian kita panggil data band, ya kan? Karena kan di dalam data DEM ini yang ini ada band elevation, iya kan? Jadi kita panggil datanya. Ini kan bandnya yang ini kan? Ini, iya kan? Jadi kita panggil DEM select elevation, kemudian diklik terhadap AOI, jadi dipotong terhadap wilayah kerja. Kemudian eh kita buat lereng dengan cara terrain slope. Sepertinya ini sudah juga kemarin. Slope dari data elevasi. Jadi ini fungsinya adalah membuat kemiringan lereng, tapi hasilnya itu masih dalam satuan derajat. Sedangkan parameter yang di sini yang kita punya itu dalam satuan apa di sini?
Persen, Pak. Oke, dalam satuan persen. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam persen dengan cara ini. Ini jadi lereng dibagi 180 derajat dikali dengan pi tangen apa ya? Tangen 180, sorry. Ini seperti ini. Jadi ini met pi tan multiply dikali dengan 100. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengubah dari lereng yang ini, yang satuannya derajat, diubah menjadi satuan persen. Sekarang kita panggil lagi yang ini, lereng persen ini, diklip terhadap, dipotong terhadap AOI lagi, dipotong lagi ya. Kemudian di rename, artinya kita buat dia ada nama bandnya jadi lereng. Nah, kalau mau cek ini bisa kita cek di sini. Kita print lereng ini, kalau kita print di sini muncul di sini. Ini bandnya adalah LRNG. Yang ini sama. Jadi kita buat apa namanya image dengan nama lereng LRNG yang ini. Cuma penamaan saja itu dia. Jadi setelah itu kalau ini cuma menampilkan data lereng saja. Sekarang kita mau bikin kelas yang tadi, harkat lereng. Nah, ini yang paling penting yang di sini, ini yang baru. Di sini kan kita lihat yang sangat sesuai itu atau S berapa? S1 tadi ya, kalau tidak salah. Ya, S1 ya. Itu kurang dari 3%. Yang sesuai 3-8% atau S2. S3 itu atau yang sesuai marginal 8 sampai dengan 15%. Yang N atau tidak sesuai itu lebih dari 15%. Nah, di sini kita lihat, nah, harkat lereng, harkat, kita panggil lagi yang lereng yang tadi, yang ini kan, lereng expression. Nah, ini ekspresinya seperti ini. Lereng lebih besar dari 15%, itu nilai pikselnya itu diubah jadi -1, artinya tidak sesuai N. Sorry, ini -1 ya, ini -1. Ini 1, 2, 3, oke. Jadi yang tidak sesuai itu -1, kemudian lereng lebih besar dari 8, dan oke, ini nggak apa-apa dilengket aja ya. Dan lereng lebih kecil dari 15, itu jadi 1. Artinya pikselnya itu diubah jadi yang nilai 8 sampai dengan 15 itu jadi 1. Itu tandanya sebagai dia sesuai marginal S3. Kemudian lereng lebih besar dari 3 dan lereng lebih kecil dari 8, S2 atau sesuai. Kemudian lereng lebih kecil dari 3 itu nilainya diubah pikselnya menjadi 3 atau sangat sesuai. Kemudian selebihnya yang tidak ada di dalam situ, yang tidak ada dalam kategori ini dianggap 0. Seperti ini. Kemudian didefinisikan lagi, ini kan karena ekspresi, didefinisikan apa sih lereng itu? Lereng itu adalah lereng yang ini select band LRNG apa
NG yang tadi yang ini, band yang ini. Band yang ada di sini. Nih. Jadi lereng yang tadi kan ini kan? Ini kan LRNG yang ini kan? Ini kemudian dipilih bandnya L yang band yang tadi dinamakan itu, yang ini. Ini atau yang di sini. Oke. Setelah itu kita rename lagi. Kita rename dia jadi band yang di sini datanya jadi berubah jadi Harkat LRNG. Ini cuma penamaan band saja ini. Nanti kalau di print lagi kayak tadi nanti muncul lagi kayak gini di sini. Klip kemudian dipoto terhadap AOI. Kemudian ini visualisasi harkatnya artinya cuman penampilan data di sini ya di ketika di running -1 ini kan -1 kan -1 sampai dengan 3, sorry bukan 4 ya, ini sampai dengan 3 saja ya, -1 sampai dengan 3 dengan palet seperti ini 1 2 3 4 5. Oke ini harusnya nih. Oke, nah ini kalau kita running, nah seperti ini. Nah di sini kan ada yang warna hijau ada yang merah ya kan, jadi yang sesuai untuk tanaman jagung itu yang hijau. Kalau di sini saya bikin yang warna hijau karena kan di palet sini di harkatnya ini kan kayak ini yang merah tidak sesuai, ini terlalu banyak ya, saya coba hapus aja dulu karena tadi cuma berapa ini, cuma 3 ya, sorry atau biar aja seperti ini. Jadi yang hijau ini sangat sesuai, yang merah yang tidak sesuai untuk dijadikan lahan pertanian jagung. Tapi di sini sebenarnya air kan, ini coba lihat, air tidak ini. Ini kan Sungai Mahakam, iya kan? Tapi warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena kenapa? Ada yang tahu? Habibi, kenapa Sungai Mahakam jadi warna hijau di sini? Jadi sangat sesuai. Kenapa? Dat- Data bednya Pak. Ini visualisasinya tuh Pak. Enggak. Kayak ini saya kurangi satu saja ya. Ini terlalu banyak ini eh, paletnya. Ini kan cuma -1, -1, 0, 1, 2, 3, -1, 0, 1, 2, 3, 4. -1, 0, 1, 2, 3. Oke, biar aja seperti ini nggak apa-apa. Harusnya ini -1, 0, 1, 2, 3. Ada satu lagi ya. Harusnya ada satu lagi. Ada 4 ternyata. Ada 4 scale. Apa? Paletnya ada 4 harusnya. Coba tes. Nah ini. Kalau seperti ini saya import dulu. Bentar ya. Oh, bermakna berarti.
Ini min 1, 0, 1, 2, cuma sampai 3 ya? 3. Min 1, 0, 1, 2, 3. Oh, berarti ini nggak usah pakai ini. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi yang 0 itu yang warna, sorry. Tar. Yang 0 itu yang warna ini, yang coklat ya. Yang ini. Yang warna coklat ini, 0. Ini min 1, 0, 1, 2, 3. Tidak sesuai, ini tidak ada data sama sekali. Ini sesuai, sorry. Sesuai marginal, sangat sesuai. Sorry. Tidak sesuai, ini 0 atau tidak ada data. Ini sesuai marginal, sesuai, sangat sesuai. Oke. Nah, pertanyaan tadi lagi. Kenapa Sungai Mahakam di sini malah jadi warna hijau? Ada yang bisa jawab? Terkait kemiringan lereng. Kok tinggal Variawan, yang mana yang lain? Jaringan ya? Oh, ini ya, apa dimatikan kameranya? Nggak apa-apa, matikan aja kalau memang agak lambat ya. Tidak apa-apa. Dimatikan saja kameranya. Oke, sekarang gini. Tadi, kenapa Sungai Mahakam itu jadi warna hijau di sini? Jadi sangat sesuai. Kenapa? Terkait kemiringan ya. Ingat, air itu sifatnya, air itu miring kah? Berapa kemiringan air? Karena ini Pak, ketinggiannya rata Pak. Oke, kemiringannya rata, iya kan? Iya kan, air kan rata kan? Iya benar. Jadi di sini sangat sesuai dia. Padahal harusnya ini kan tidak bisa ditanami jagung kan? Iya kan? Nah, nanti ada parameter lain lagi yang kita bisa tambahkan lagi untuk membuat air ini menjadi tidak sesuai. Nah, di sini ada yang namanya ini kan bahaya genangan banjir. Nanti ini kita tambahkan lagi dengan data yang lain, gitu. Nah, untuk hari ini cukup sampai yang ini dulu ya. Cukup yang ini saja dulu. Nanti kita ini ada berapa parameter kan? Ada suhu, ada ketersediaan air, ada media perakarannya, ada retensi haranya. Ini yang lain kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kalian tolong pahami dulu ya. Tolong kalian pahami Baik, eh, Pak. yang tadi. Ini kok ini zoom ya? Apa terlalu zoom out ya? Apa zoom in? Ini kok nggak bisa saya kembalikan ini mapnya. Oh sudah. Oke. Jadi kalian hari ini cukup yang ini saja dulu. Wilayah kajiannya, oh tidak ada. Ini silahkan kalian coba aja dulu ya. Kalian coba. Wilayah kajiannya tetap sama. Satu atau beda-beda saja ya, karena ini nanti ada tugas lagi. Kalau sudah semua yang ini saya ajarkan tentang jagung, kalian bisa buat yang lain sesuai dengan yang disurvei kemarin. Paham? Kayak ada kacang tanah, ada ubi kayu. Hari ini kalian buat yang jagung saja dulu, ya. Kalian buat jagung, tapi wilayahnya berbeda-beda. Paham? Tiap orang wilayahnya berbeda-beda. Nah, yang dibuat untuk hari ini cukup parameter untuk harkat lereng. Yang lereng ini saja dulu. Dengan parameter yang ini kan. Mana tadi? Ini kan? Ini. Gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan atau
mau langsung dieksekusi? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, dicoba aja dulu kalau ada yang pusing baru via chat saja ya di grup atau gimana. Iya Pak, kalau pusing chat Pak. Oke, gini terkait yang kemarin belum nambah ya, masih sama ya hasil survei kemarin. Belum ada yang nambah ya.